Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad David, mahasiswa semester 4, kelas Manajemen Karyawan A, Fakultas Ekonomi Universitas Galuh. Pada video ini, saya akan membahas tentang reliabilitas dan bagaimana cara menghitungnya. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh Pak Mukhtar Abdul Qadir selaku dosen pengampu mata kuliah Komputer Bisnis 2. Baik, langsung saja kita ke materinya. Ini adalah materi pertemuan ke-9, yaitu menghitung reliabilitas. Apa itu reliabilitas? Reliabilitas atau reliability atau keterpercayaan adalah sebuah instrumen yang dapat mengukur sesuatu secara konsisten dari waktu ke waktu. Reliabilitas ini dibagi menjadi dua, yaitu eksternal dan internal. Di video ini akan dibahas hanya reliabilitas internal. Ada beberapa teknik yang digunakan, salah satu di antaranya adalah teknik belah dua atau split half. Menurut Sakaran tahun 2006, halaman 182, secara umum, keandalan kurang dari 0,60 dianggap buruk, keandalan dalam kisaran 0,70 bisa diterima atau cukup, dan lebih dari 0,80 adalah baik. Untuk teknik belah dua ini, langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, siapkan hasil kuesioner dalam bentuk tabel. Kemudian, pisahkan instrumen genap dan ganjil. Lalu, hitung skor total instrumen genap dan instrumen ganjil. Yang keempat, buat rekapan total skor ganjil dan genap. Yang terakhir adalah menghitung korelasi genap dan ganjil. Ini adalah contoh skripsi dengan judul Kualitas Pelayanan dan Jumlah Pengunjung, Pengaruhnya Terhadap Jumlah Pembeli. Penelitian pada 20 toko di Ciamis. Nah, di sini terlihat ya, ada beberapa variabel. Yang pertama itu kualitas pelayanan atau X1. X2-nya jumlah pengunjung, lalu Y1 jumlah pembeli. Nah, untuk yang di sini, rentang skor analisis data dari Likert. Itu skornya dari rentang 1 sampai 5. 5 artinya sangat setuju, 4 setuju, 3 netral, 2 tidak setuju, 1 sangat tidak setuju. Nah, ini adalah contoh tabel hasil kuesioner. Di sini ada 10 kolom, yang artinya ada 10 pernyataan. Kemudian ada 20 baris. Itu artinya kuesioner ini diajukan kepada 20 responden. Lalu untuk yang sheet ini adalah menghitung reliabilitas. Nah, ini tabel yang untuk kualitas pelayanan karena dibahas oleh Pak Mukhtar di videonya yang terbaru. Ini adalah hasil dari menghitung reliabilitas untuk kualitas pelayanan. Dari 10 pernyataan tadi dipecah menjadi 2, ganjil dan genap. Setelah dipecah, lalu dihitung skornya. Nah, ini skor yang ganjil, kemudian ini skor yang genap. Setelah itu dibuat rekapan. Nah, ini rekapannya. Rekap total, ganjil dan genap. Kemudian yang terakhir dihitung reliabilitasnya. Nah, hasilnya adalah 0,737069 atau kalau dibulatkan 0,74. Jadi diperoleh angka reliability pada variabel kualitas pelayanan adalah 0,74. Artinya tingkat kepercayaan hasil jawaban responden adalah baik. Kemudian yang akan saya hitung adalah jumlah pengunjung X2, lalu jumlah pembeli Y. Langkah pertama kita bikin sheet barunya, kemudian kita beri nama reliabilitas X2.
Kemudian kita kopikan tabelnya. Ctrl A, Ctrl C, Ctrl V. Nah, udah ada. Karena kita akan menghitung reliabilitas, jadi tabel-tabel yang tidak dibutuhkan kita hapus. Blok, kemudian klik delete. Sudah bersih, hanya tersisa tabel hasil kuesioner. Lalu kita akan membagi dua untuk tabel yang ganjil dan genap. Kita blok dulu. Kita blok, Ctrl C, lalu Ctrl V. Terus kita beri nama di sini. Ini untuk yang ganjil, lalu ini untuk yang genap. Kita hapus, karena ini tabelnya yang ganjil, berarti yang dihapus itu yang genap. 2, lalu 4, 6, 8, kemudian 10. Kita delete. Untuk yang genap berarti kita hapusnya yang ganjil. Ganjil 1, 3, 5, 7, dan 9. Kita klik delete. Judulnya tadi terhapus, kita kopikan saja. Ctrl C, Ctrl V. Udah, kita rapihkan dulu supaya lebarnya kurang lebih sama ya. 2, 4, 6, 8, kemudian 10. Nah, langkah selanjutnya adalah kita menghitung jumlah skornya. Blok, kita beri border rata tengah. Caranya mudah, sama dengan sum, kolom buka, lalu kita blok kolom 1 sampai 9. Enter. Kita tarik ke bawah. Cara yang sama kita lakukan untuk yang genap. Border rata tengah. Setelah itu kita hitung rekap skornya. Rekap skor. Kita beri border.
kita hanya memindahkan skor di tabel ganjil. Aduh, salah. Belum di copy, tapi udah diklik. Sambil tekan CTRL di laptop supaya blok sebelumnya terbawa. Ctrl C. Ini Ctrl V. Setelah itu, langkah terakhir adalah menghitung data analisis. Caranya klik data, kemudian data analisis. Karena di sini saya sudah terinstall, jadi tinggal langsung klik aja cari correlation. Oke. Terus input range-nya kita isi ini ya, ganjil, genap, ke bawah, lalu enter. Kemudian kalau pertama ini labels in horsepower-nya tidak tercentang. Ini karena udah pernah dikerjakan sebelumnya, jadi udah ada centangnya. Kemudian ini juga output range, kita klik, kita hasilnya mau taruh di sini. Klik ini, enter. Lalu tinggal klik OK. Nah, ini sudah keluar hasilnya. Hasilnya adalah 0,786917 atau 0,78. Oke, biar lebih mudah kita kopikan dari sini, lalu edit. Jadi diperoleh angka reliability pada variabel ini apa ya, lupa. Variabel jumlah pengunjung. Jumlah pengunjung adalah 0,78. Nah, ini hasilnya. Jadi diperoleh angka reliability pada variabel jumlah pengunjung adalah 0,78. Artinya tingkat kepercayaan hasil jawaban responden adalah baik. Lanjut ke yang terakhir, ini bukan X3 ya, tapi Y. Kita sama seperti sebelumnya, buat sheet baru, kemudian kita rename menjadi reliabilitas. Y, enter. Tabelnya kita kopikan, Ctrl A, Ctrl C, Ctrl V. Ctrl Z. Pertama, kita hapus dulu
yang tidak perlu. Setelah dihapus semua, kita copy. Ctrl C. Copy. Kita beri nama. Untuk yang sebelah kiri ganjil. Lalu yang sebelah kanan adalah genap. Kemudian kita hapus kolom yang genap di tabel yang ganjil. 2, 4, 6, 8, 10. Lalu kita hapus yang ganjil di kolom, di tabel yang genap. 1, 3, sambil dipegang CTRL-nya. 5, 1, 3, 5, 7, 2, 4, 6, 8, 10. Kita rapikan dulu jaraknya supaya kurang lebih sama. Oke, judulnya terhapus lagi. Ikan. Lalu kita jumlahkan skornya. Blok. Beri border. Kemudian rata tengah. Jumlahkan sama dengan sum. Lalu tarik ke bawah. Lalu kita lakukan yang sama di tabel yang genap. Border. Rata tengah. Sama dengan sum. Tarik ke bawah. Selesai step yang kedua. Step ketiga adalah kita merekap skor. Ranking
Bro, ada apa? Kita blok, lalu beri border, rata tengah. Kemudian kita blok jumlah skor yang ganjil ke bawah, lalu tekan CTRL, kita blok yang apa yang genap, Ctrl C, klik di sini, Ctrl V. Lalu langkah terakhir adalah menghitung reliabilitasnya. Klik data, klik data analisis, correlation oke, lalu input range-nya adalah ini. Sebenarnya kalau langsung di oke juga nggak apa-apa ya, cuman ini supaya lebih jelas saja. Oke, ini udah tercentang output range-nya, kita mau hasilnya di sini, klik enter, lalu tekan oke, dan hasilnya adalah 0,80. Itu berarti baik ya, karena tadi sebelumnya aja ini hasilnya 0,78 baik. Kita edit aja jumlah pembeli adalah 0,80. Nah, jadi ini adalah hasilnya untuk reliabilitas jumlah pembeli. Jadi, diperoleh angka reliability pada variabel jumlah pembeli adalah 0,80. Artinya, tingkat kepercayaan hasil jawaban responden adalah baik. Nah, demikianlah cara menghitung reliabilitas. Saya contohkan ada dua, menghitung reliabilitas jumlah pengunjung, lalu reliabilitas jumlah pembeli. Dan hasilnya adalah baik semua. Mungkin cukup sekian video penjelasan dari saya materi tentang reliabilitas dan bagaimana cara menghitungnya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan sampai bertemu di video selanjutnya. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.